Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa langsung klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang belum melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim, boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram Pak Halim @halimciang. Dan bagi Anda juga yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Senin pagi kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Siang. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Halim merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Kita sapa terlebih dahulu Pak Halim. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, kabar saya baik, syukurlah. Selamat pagi juga sahabat pembelajar semua, semoga dalam keadaan yang baik ya. Amin, semoga semua sehat selalu dan bahagia selalu ya Pak. Ya. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Becoming Functional, Preventing Dysfunction. Disfungsi dalam hidup bukan hanya pada organ reproduksi pria, mencakup kemampuan fungsional untuk hidup secara independen, di mana semua sistem tubuh itu berfungsi secara optimal. Jadi hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chat, kolom komentar. Nanti kita akan langsung bacakan pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas satu persatu. Dan bahkan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Halim atau Coach Halim, Anda boleh juga untuk melakukan raise hand untuk langsung berbicara. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja. Bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai Becoming Functional, Preventing Dysfunction? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih Sobat Pembelajar. Kita bertemu lagi ya setelah mungkin break minggu lalu. Jadi saya izin untuk share screen dulu supaya ada struktur dalam presentasi saya. Ya. Jadi kita sebenarnya membahas seolah-olah kalau kata fungsi dan disfungsi itu hubungannya hanya dengan pria gitu ya, dan sifatnya di erectile dysfunctions. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya saya juga kurang setuju dengan melihat dari sistem di dalam tubuh kita. Ada 12 sistem lebih kurang di dalam tubuh kita, tubuh manusia, yang dikenal oleh medical community. Tetapi karena memang riset yang saya presentasikan atau yang tempat saya mencari studi-studi ini adalah dari medical journals, berarti saya mau nggak mau harus mengikuti sistem pencarian mereka untuk mendapatkan ide atau pesan hasil penelitian untuk bisa saya presentasikan di sini. Tapi minimal ini lebih terstruktur lah dengan 12 sistem ini ya. Jadi kita coba lihat satu persatu. Nah, saya nggak akan lepas dari yang namanya perspektif of aging on aging ini. Memang sudah dipresentasikan, tetapi secara umum kita bisa melihat bahwa orang yang hidupnya berusaha lebih sehat dengan kebiasaan lebih sehat yang ada di garis biru, keniscayaannya apabila diberikan usia tua akan memiliki hidup yang lebih panjang, usia harapan hidup yang lebih panjang, dan dalam hidup panjangnya itu nggak pernah ketemu dengan yang namanya sakit-sakitan.
sehat terus, jadi kualitas hidupnya bagus. Jadi seperti yang tadi Bu Jessica sampaikan tentang health span atau membuat kita semua kualitas hidupnya baik di usia harapan hidup yang lebih panjang, maksudnya adalah itu. Kualitas hidup yang lebih baik, QOL itu quality of life, itu tidak pernah lari dari yang namanya memiliki kesehatan fisik yang optimal. Gitu. Jadi yang berada di garis biru adalah kesehatan yang optimal tersebut. Sementara yang di garis oranye ya atau garis krem warnanya itu biasanya bisa dilihat usia harapan hidupnya lebih pendek dan ternyata mulai banyak masalah yang mengalami penurunan. Nah, penurunan inilah yang sebelum ketemu disability threshold, di sini ada bar yang namanya berwarna pink ya, yang merupakan disability threshold. Ya, sudah ketemu nih gitu loh. Jadi terjadi penurunan. Sebelum ketemu garis oranye ini, sebelum ketemu dengan disability threshold, dia sudah mengalami penurunan. Dan penurunan ini bukan berarti dia sehat-sehat saja. Karena ternyata masih ada dua lagi yang lain, yang namanya dysfunctions and disease. Kalau kita melihat, dia tampilannya akan seperti ini. Ya, dysfunction and disease threshold. Jadi ada lagi yang mendahului disability. Mereka adalah biasanya disfungsi dulu, baru terjadinya disease gitu. Misalnya seorang katakan perokok mengalami erectile dysfunction dulu atau mengalami serangan jantung dulu. Nah biasanya disfungsi dulu ya gitu. Nah bahkan misalnya penderita diabetes juga, dia mungkin mengalami disfungsi dulu, ya, baru mungkin disfungsi dalam hal misalnya disfungsi sel dalam menerima insulin, ya, ketukan atau sinyal dari insulin. Jadi itu yang namanya disfungsi juga sel, ya. Jadi maksudnya insulin resistance, resistensi menolak insulin, harusnya menerima, gitu kan? Kalau menerima adalah normal, menolak adalah tidak normal, itu sudah disfungsi, tapi belum diabetes, gitu ya. Jadi disfungsi dulu, kemudian disease, kemudian baru disability. Apa bedanya disfungsi dan disability? Disability yaitu sudah total ketidakmampuan, kehilangan kemampuan sama sekali. Disfungsi adalah gangguan, ya, gangguan dalam arti berfungsi tapi sebentar, atau berfungsi tapi rendah kapasitasnya, gitu ya. Jadi supaya kita dapat definisi jelas, dan bahkan sebenarnya saya berusaha mencoba memperbaiki grafik ini dengan tambahan 2 bar tersebut. Kita lanjut. Nah, bisa teman-teman atau sahabat pembelajar lihat, ada garis merah di sini. Umur di mana bertemu dengan disfungsi, sebenarnya, sorry, saya juga harus ngecek. Saya speakernya semua jelas ya. Bisa dilihat di sini bahwa ada garis merah yang saya tambahkan, bahwa umur bertemu dengan disfungsi ini sudah lebih awal. Gitu. Jadi di saat di umur-umur seperti ini, di saat diajak olahraga, tertawa dong, gitu. Dibilang, ngapain? Gak menikmati hidup, hahaha, sambil merokok. Tapi badannya pegel, jadi nggak mau, dan segala macamnya. Ya, ini yang justru menjadi ironisnya, bahwa dirinya sudah mengalami disfungsi. Mohon tapi maaf, denial. Mohon maaf, mungkin slide-nya boleh di-stop dulu, nanti baru share screen lagi, Pak Halim, karena tadi slide-nya tidak terbagi. Iya. Coba saya share lagi. Ya, silakan Pak Halim. Sudah dapat? Sudah. Iya. Ya, mungkin itu kali ya tadi. Sorry, begitu saya melihat grafik atau presentasi, saya jadi nggak peka lagi sama yang lain.
Ya, jadi di sini ada garis merah ya, di mana umur bertemu dengan disfungsi di titik awalnya itu sudah di usia yang cukup, ikuti kursor saya ya, yang cukup awal. Nah, disinilah yang justru bayangkan lebih dari setengah hidupnya bertemu dengan yang namanya disfungsi, disease, dan disability, penurunan kualitas hidup ya. Ya, kalau misalnya ada ceritanya, ini kan karena gambar skema ya, jadi bukan representasi yang akurat, terutama untuk yang bergaya hidup sehat. Bisa saja yang bergaya hidup sehat dengan garis biru tidak pernah bertemu juga dengan disfungsi gitu. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya manfaatnya besar sekali berpola hidup sehat ya. Dan hari ini saya akan jelaskan lebih ke di olahraganya, karena berhubungan dengan olahraga banyak sekali yang sehubungan dengan fungsi dan disfungsi ya. Nah, ini disfungsi adalah ketidaknormalan atau gangguan fungsi pada sistem atau organ tubuh tertentu. Di dalam tubuh kita ada 12 sistem. Ada integumentary, yaitu yang sifatnya menyelimuti tubuh, yaitu sebenarnya adalah sistem di kulit, ya, yang menyampul tubuh kita, kulit, kuku, rambut, dan lain sebagainya. Ada skeletal, ya, rangka, ada otot, ada syaraf, ada circulatory dan respiratory. Circulatory adalah hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah, respiratory adalah dengan paru-paru, ya, biasa menjadi satu yang namanya cardiorespiratory. Kemudian ada digestive juga, ya, yang berhubungan dengan excretionary, excretory atau pembuangan besar dan pembuangan kecil. Kemudian ada reproduktif, ada endokrin, sistem hormon, dan sistem imun. Sebenarnya satu kesatuan, ya, tidak bisa dipecah-pecah seperti mobil gitu. Tapi ini semua akan saling berkaitan satu sama lain, ya. Jadi tidak berdiri sendiri, ya. Tetapi ya ini kita lihat dari secara individunya. Ini yang pertama, integumentary, ya, di mana kita bisa melihat bahwa ada studi di sini tahun 2020 dipublikasikan mitokondria pada kesehatan kulit, ya, pada aging dan pada penyakit. Mitokondria dalam studi ini sebenarnya mau menyebutkan atau menyampaikan mitokondria yang sehat memproduksi ATP. Itu semua udah tahu, karena mitokondria adalah bagian dari sel, organel di dalam sel yang memproduksi, yang merupakan dapur energi memproduksi ATP dari karbohidrat, dari glikogen, ya, dari lemak, ya, itu diproduksi menjadi ATP. ATP itu adalah energy currency dari tubuh kita. Jadi saya ngomong begini, saya menggunakan ATP. Saya diam membakar, entah itu dengan gula atau dengan lemak, itu dibakar dulu, dimasak dulu di mitokondria, dan di hasil akhirnya adalah ATP. Jadi ATP ini penting, ya, molekul energi untuk semua sel di dalam tubuh kita. Nah, ini yang kadang kita nggak ketahui adalah ATP diperlukan untuk memperbaiki sel kulit yang rusak, serta membuat komponen yang meremajakan kulit seperti kolagen dan hyaluronic acid. Di sini ceritanya juga, entah hari ini bergabung atau tidak, ada dokter yang bekerja di klinik kecantikan dan kulit. Jadi saya harus hati-hati ngomongnya ya, tapi minimum ini adalah penelitian atau studi ilmiah. Jadi setidaknya aman saya di sini dalam memberi pernyataan. Dan kita bisa melihat bahwa menjaga mitokondria dalam otot, ya, sebenarnya penting sekali gitu, bahwa olahraga teratur bukan saja mengaktifkan mitokondria, tetapi juga memperbanyak mitokondria. Jadi peremajaan pada kulit kita bisa berlangsung dengan baik nggak? Nggak perlu dicari lagi studi penelitian ilmiahnya, ya jelas sudah pasti, kan gitu ya. Nah, ini yang kedua, ya, yaitu muskuloskeletal, ya, muscle dan otot. Nah, muscle dan tulang maksudnya. Sarkopenia adalah biological substrate, ya, komponen inti dari kerapuhan fisik, of physical frailty, ya, penyusutan otot akibat penuaan dibarengi dengan turunnya kekuatan adalah komponen inti dari kerapuhan fisik. Kurang kuat ototnya
akhirnya mudah jatuh. Pas jatuh, tulangnya rapuh. Saya ulang ya, otot nggak kuat di usia tua, karena usia tua nggak sepanjang hidupnya malas olahraga. Di usia tua, ototnya lemah. Karena otot lemah, mudah jatuh atau risiko jatuh menjadi tinggi. Saat jatuh di usia tua dengan tubuh yang rapuh atau tulang yang rapuh, jadinya apa? Gitu ya. Makanya otot dan tulang sebenarnya berkaitan, termasuk paling erat, paling dekat ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini kalau kita cek lagi, bahkan di sini ya, dosis minimum latihan beban ya, olahraga ya, membantu meningkatkan massa otot. Massa otot yang menyampul tulang berarti menjadi cushion, menjadi bantalan. Dari otot itu muncul juga strength, kekuatan, dan fungsi. Sehingga waktu berusia lanjut nanti, di usia tuanya, tidak mengalami kelemahan. Dengan tidak mengalami kelemahan otot atau kelemahan fisik, dengan fisik yang masih fungsionalitasnya tinggi, dia tidak mudah jatuh. Kalau jatuh pun, ototnya menjadi bantalan yang kuat, tulangnya juga padat sehingga tidak rapuh dan tidak patah, mencegah atau mengurangi level parahnya jatuh. Ya, sepanjang hidup manusia, penurunan kekuatan dan tenaga terjadi 8 kali lebih cepat dari penurunan massa otot. Penurunan kekuatan dan tenaga berhubungan erat dengan gangguan fungsional, tingginya risiko penyakit mematikan dan kematian, dan risiko kematian. Strategi memaksimalkan masa sehat atau health span harus fokus pada menjaga kekuatan dan tenaga otot. Sekundernya menjaga massa otot. Ya, jadi bisa dilihat pesannya jelas sekali, ya. Benefitnya juga besar sekali. Ya, jauh perbedaan antara yang namanya tulangnya rapuh, ototnya sedikit dan lemah. Ototnya menyusut kan? Otot menyusut, tulang rapuh, kekuatan rendah, pas jatuh, lebih besar risiko jatuh, lebih besar insiden jatuh, dan waktu jatuh parah. Di sisi yang satu lagi, otot masih terjaga cukup banyak, menjadi bantalan yang bagus, tulangnya juga padat dan kokoh, sehingga tidak mudah jatuh karena kekuatannya tinggi, balance dan fungsionalnya tinggi, tidak mudah jatuh, kalau jatuh pun lebih kecil kemungkinan untuk parah. Beda sekali. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya night and day. Ya. Beda, sebeda terangnya pagi dan gelapnya malam. Kalau sampai masih ada yang hari ini menolak olahraga, saya nggak tahu lagi. Ya. Oke, ini dari untuk syaraf ya. Fungsi syaraf, dan sorry ketutup ya karena dulu ada di bawah, begitu saya naikkan semua supaya di bawah agak ada ruang kosong, sekarang tampilannya malah di atas jadi tertutup ya. Sistem syaraf maksudnya ya. Jadi dari otak ke tubuh. Manfaat dari sistem pusat syaraf, bukan manfaat, dampak dari turunnya sistem syaraf pada performa otot di saat proses penuaan. Adanya hubungan langsung dan kuat antara otak dan fungsi sistem saraf, serta dampaknya pada aktivasi otot fungsional, ya, dan lebih lanjut dampak pada perilaku motorik, ya, motor behavior atau perilaku gerak, kemampuan gerak.
kebugaran fisik dan olahraga tampaknya menjadi komponen pusat ya dalam menjaga mempertahankan kesehatan otak. Nah, olahraga juga baik untuk otak ya, mencegah kita dari demensia, kepikunan, Alzheimer, dan Parkinson ya, 3 masalah otak yang menyerang lansia. Ya, mempertahankan kesehatan otak maupun kesehatan sistem saraf, termasuk juga fungsi gerak dan melawan dampak-dampak penuaan. Dan ini ya Osteoporosis International ya, penurunan massa otot, kekuatan ya, dan dampaknya pada jatuh dan quality of life ya. Dan ini tentu hubungannya dengan tulang yang keropos dan padat perbedaannya ya. Ada juga di sini bahwa dari tahun 88 studinya sudah menemukan adanya adaptasi penguatan neural ya sistem saraf dari dampak latihan beban. Bahkan di sini juga ada artikel yang ditulis oleh Jim Nuzzo PhD ya. Beliau adalah peneliti pada Neuroscience Australia. Latihan kekuatan meningkatkan kemampuan sistem saraf untuk mengendalikan otot. Jadi supaya tua ini gerakannya masih bagus. Kemudian ini ada sistem sirkulasi, ya. Sirkulasi berarti berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Ya, perlu saya tekankan di sini bukan saja tentu tentang olahraga, tetapi juga tentang pola makan. Tapi kita di sini hanya bahas kepada disfungsi dan hubungannya dengan olahraga dulu, ya. Mekanisme disfungsi pada aging, ya. Kita bisa melihat di sini salah satunya adalah disfungsi ereksi yang berhubungan dengan kualitas pembuluh darah dan kualitas pompa jantung ya di sini. Mekanisme ereksi ya mungkin sahabat pembelajar sudah tahu bahwa organ seksual pria di dalamnya adalah sponge. Ya, dia membesar karena menerima aliran darah yang banyak. Berarti aliran darah memerlukan volume darah yang bagus. Ya, pembuluh darah yang bagus, dan untuk bisa darah sampai ke sana, pompa jantung yang bagus. Nah, kalau kita makannya gorengan, darahnya kualitasnya jelek. Kalau kita kemudian merokok juga dan gorengan itu menimbulkan inflamasi, dan inflamasi menyebabkan pembuluh darah menjadi jelek dan kaku, tidak bisa melemas, yang harusnya elastis seperti karet, ternyata dia menjadi kaku, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Belum lagi dengan plak-plak dari pola makan yang jelek, ya, yang darahnya jelek, akhirnya apa? Pembuluh darahnya semakin kecil lagi ruang untuk mengalirnya, karena dihiasi, dinding-dinding pembuluh darah itu dihiasi kolesterol, ya, bahkan mungkin lemak darah yang mengendap, semua racun-racun yang ada di rokok juga menempel di sana, ya, sehingga rongga aliran darahnya setelah pembuluh darahnya udah halus, rongganya mengecil pula di dalamnya dan kaku pula, gitu. Ternyata tidak suka olahraga, jantungnya lemah, pompa jantungnya lemah. Kuat nggak ereksinya? Berfungsi nggak? Nah, di sana sebenarnya penjelasan sederhana tentang bagaimana pola hidup yang tidak sehat membuat disfungsi pada usia yang lebih awal. Dan begitu kita menjalankan pola hidup sehat, kualitas darah menjadi lebih baik, pembuluh darah menjadi lebih sehat, dan bisa membesar sebagai jalan tol untuk mengirimkan darahnya. Itu jalan tolnya bisa diperbesar karena pompa jantungnya juga kuat. Akhirnya ereksinya bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Dan ini juga manfaat dari latihan aerobik
kepada lemak-lemak yang ada di organ jantung, aerobik dan latihan beban. Ya, ini investigasi di Journal of American Medical Association. Ya, jadi ini boleh udah dibilang jurnal, kalau di Indonesia jurnalnya ID gitu ya, gitu. Di section kardiologinya di tahun 2019 publikasinya menemukan bahwa latihan aerobik menurunkan lemak epikardial. Epikardial itu mana? Nah, ini yang di bawah, di dalam, udah di dalam otot jantungnya ya. Udah mulai ada di dalamnya. Epikardial 8 gram, sementara lemak perikardial 15 gram. Ini lemak perikardial di sini. Ya. Kalau teman-teman yang menggunakan HP mungkin kursor saya kurang kelihatan. Jadi saya ulang terus. Di pericardial fat 15 gram, di epicardial fat itu 8 gram. Itu latihan aerobik. Bagaimana dengan latihan beban? Latihan beban menurunkan lemak epikardial sama 8 gram seperti aerobik, tetapi di lemak perikardialnya yang menyelimuti organnya, keduanya ini mungkin masuk dalam kategori visceral fat. Ya. Penurunannya 34 gram. Ya. Kalau teman-teman mau tahu 34 gram lemak itu sebanyak apa, ambil mentega. Kalau punya timbangan digital untuk bikin kue, ya, ambil lemak dari mentega atau margarin yang beku, kemudian cek 34 gram tambah 8 gram itu lebih kurang 42 gram. Nah, 42 gram lemak itu sebanyak apa? Gitu ya. Nah, itu bisa diturunkan oleh latihan beban. Kemudian latihan aerobik bisa menurunkan 23 gram. Ini kalau tidak salah dalam clinical trial setup-nya di kalau nggak salah 16-20 minggu. Ya. Jadi ini adalah satu studi yang baik sekali untuk membuktikan bahwa olahraga memiliki dampak yang besar pada fungsi sirkulatori. Ya. Nah, saya akan mencoba untuk mengganti cara untuk menjelaskan. Di sini saya langsung aja jabarkan semua studinya. Sahabat pembelajar bisa nanti copas, ya, langsung di-highlight, lalu dicopas, dan langsung ditaruh semuanya di Google Search. Akan keluar studinya dan bisa dipelajari sendiri. Tapi idenya adalah bahwa di sini bahkan dampak dari latihan beban pada cardiorespiratory endurance dan resiko corona artery disease. Ya. Coronary, maksudnya jantung koroner, ya, arterial koroner. Kemudian juga ada latihan beban, ya, menghasilkan peningkatan VO2 max. VO2 max itu adalah kapasitas paru-paru untuk menghirup oksigen dan menghempaskannya dalam satu kali nafas, ya, pada subjek muda maupun tua. Dan ini studinya lebih banyak menemukan bagi yang nggak fit, latihan beban bisa meningkatkan VO max-nya. Bagi yang sudah fit, latihan beban VO2 max-nya tidak begitu berbeda. Dan ada juga latihan endurance di sini yang bersifat aerobik, ya, bahwa terjadi peningkatan VO2 max bahkan di usia lanjut. Ya, studinya juga masih cukup current, cukup terkini, ya. Jadi bisa dilihat bahwa manfaatnya luar biasa. Yang 7, 8, 9 ini, ya, jadi berhubungan dengan digestive, excretory, dan urinary. Ya. Kita bisa melihat di sini beberapa disfungsi, misalnya irritable bowel syndrome. Mohon maaf, ada masalah lagi dengan ini, sharing screen-nya. Semoga tidak, ya. Ya, di sini ada ditemukan irritable bowel syndrome, ya, masalah di pembuangan atau disfungsi, ya. Ternyata ditemukan physical activity atau berolahraga bisa mengimprove gejala-gejalanya, ya, memperbaiki
Ya, di sini juga intestinal gas clearance. Nah, bahkan gas-gas yang menjadi gangguan aja dalam olahraga bisa diatasi gitu ya. Dan termasuk konstipasi. Nah, apa hubungannya berolahraga, latihan perut misalnya ya, berhubungan dengan yang namanya konstipasi? Coba cek, perhatikan gambar yang ada di kanan. Akan ada sedikit transformasi ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Kita semua tahu ya, kita punya yang namanya otot six pack yang melindungi organ-organ yang ada di dalam. Saya ulang lagi. Nah, bahwa ternyata kalau kita sadar atau tidak, sorry to say, waktu kita ke toilet, untuk bisa misalnya BAB-nya keluar, mohon maaf, ya, perlu kekuatan kontraksi otot perutnya. Makanya biasa pria meskipun lebih buncit mungkin ya, atau lebih gemuk, atau bahkan memiliki lemak yang cukup banyak, biasanya pria jarang mengalami masalah konstipasi atau sulit BAB. Tapi hal ini dialami oleh wanita. Dan ini bukan karena mungkin konstipasi dalam istilah terlalu padat atau terlalu kerasnya si stulnya. Ya. Jadi ini seperti antara lomba antara stul yang seberapa lembek yang bisa memungkinkan si perut berkontraksi minimal untuk bisa mudah keluar. Padahal katanya sudah minum atau makan makanan berserat, sudah minum air banyak, tapi kurang. Nah, kalau stulnya sudah diatasi dengan baik, dengan makan serat yang banyak dan minum air yang cukup, tapi masih konstipasi, coba perkuat otot perutnya. Ya, dan coba setelah latihan memperkuat otot perut, konstipasinya masih ada apa enggak? Gitu ya. Salah satunya mungkin dengan latihan plank. Waktu plank itu enggak hanya sekedar menjaga rata antara bahu sampai mata kaki, tetapi juga saat itu terjadi, kita menarik pusar kita ke dalam. Ya, dan kita bernafas hanya dengan melalui kembang kempisnya dada. Dan di saat itu kita sebenarnya sedang berusaha memperkuat otot perut. Dan who knows, yang masalah konstipasinya bisa teratasi. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini juga ya sistem endokrin ya, hormonal ya, dan reproduktif ya. Kita bisa melihat di sini dampak latihan olahraga pada ovulasi pada wanita ya. Jadi berolahraga membuat regularitas menstruasi dan siklus ovulasinya lebih teratur dan lebih ketebak. Ya, sehingga bagi keluarga yang ingin menggunakan program keluarga berencana dengan sistem kalender bisa lebih nyaman. Bahkan saya pernah bertemu dengan kasus case study. Saya bertahun-tahun ada di siaran radio, selalu mengkampanyekan olahraga, pola makan sehat, dan lain sebagainya. Salah satu pendengar siaran radio tersebut akhirnya bertemu dengan saya di salah satu seminar. Seorang ibu. Beliau bilang, saya seumur hidup dewasa saya, sejak mulai mengenal menstruasi sampai sekarang, tanggalnya nggak pernah benar. Tapi waktu Pak Halim mengatakan, ayo olahraga, dan dampaknya bisa kepada jadwal ovulasi yang lebih tepat, saya tertarik untuk akhirnya berolahraga. Dan benar loh Pak Halim,
Coach Halim, jadwal menstruasi saya akhirnya menjadi lebih baik dan sangat-sangat ketebak dan bergerak seperti like a clockwork. Begitu akuratnya setiap bulan, saya sampai nggak perlu khawatir lagi. Ini satu testimoni yang buat saya sangat menguatkan hati ya. Jadi saya bingung kalau ada orang nanya olahraga buat apa dan begitu menolaknya. Padahal dianya sendiri kena konstipasi, dianya sendiri mungkin punya jadwal menstruasi yang kacau, dan jadwal menstruasi kacau juga mungkin bisa disebabkan oleh masalah misalnya di saraf, di stres, dan lain sebagainya, yang berdampak kepada hormonal, yang akhirnya berdampak juga kepada ovulasi, dan akhirnya berdampak kepada jadwal menstruasinya. Semua itu berhubungan, bahkan stres. Gitu. Tetapi ternyata olahraga mungkin menjadi stress relief-nya. Sehingga secara tidak langsung membuat ovulasinya menjadi lebih, karena stresnya sudah terangkat, proses ovulasi, siklusnya, jadwal menstruasinya menjadi lebih baik. Ya, bahkan pada pria pun dampak dari short term olahraga saja terhadap hormon-hormon reproduktif dan kualitas sperma. Ya, ini juga diteliti. Kemudian hasilnya sangat positif. Ya, ini juga dampak dari 3 jenis olahraga ya pada male reproduction, ya, organ reproduksi pada pria. Jadi bisa kita lihat bahwa olahraga sendiri meningkatkan fungsi hormon produksi hormon di dalam tubuh kita, kelenjar-kelenjar hormon di dalam tubuh kita, dan juga berhubungan dengan stress reduction, dan juga berhubungan dengan jadwal ovulasi dan jadwal menstruasi yang lebih tepat, dan juga berhubungan dengan kualitas sperma yang lebih baik, dan bahkan jumlah sperma yang lebih banyak. Jadi bagi yang memang sedang ingin punya anak, silakan ya mengconsider olahraga sebagai olahraga teratur sebagai salah satu cara untuk mendapatkannya. Kemudian immune system, kita bisa melihat di sini ya studi-studinya di tahun 2021, 2019, dan 2018. Lifestyle exercise meningkatkan attenuates immunosenescence. Immunosenescence adalah turunnya fungsi, sekali lagi disfungsinya daya tahan tubuh. Ya, ternyata perbaikan pola hidup bisa memperbaiki. Kemudian di sini juga physical activity memperkuat juga ya immunosenescence, kondisi menurunnya daya tahan tubuh akibat penuaan. Ya, sehingga menurunkan age-related multimorbidity. Ya, morbiditas, penyakit-penyakit penyebab kematian yang berhubungan dengan umur bisa diturunkan hanya dengan apa? Ada yang namanya tambahan physical activity yang memperkuat yang namanya sistem kekebalan tubuhnya walaupun di usia tua. Kemudian yang terakhir ya ada strength training sessions ya, induce important changes, perubahan-perubahan penting pada physiological, immunological, dan biomarker peradangan. Saat kita berolahraga, kita menciptakan peradangan memang, yang seolah-olah melemahkan daya tahan tubuh. Tetapi itu dalam wujud tubuh membentuk sitokin, yang namanya myokin. Ya, sitokin atau myokin ini adalah protein pemberi sinyal kepada ya dalam sistem interferon ya, memberi sinyal kepada sel-sel atau seluruh sistem kekebalan tubuh untuk alert dan melakukan tugasnya, baik itu melalui proliferasi atau penambahan jumlah sistem sel-sel yang diperlukan, entah itu T-cell, entah itu makrofag, entah itu B-cell-nya, entah itu antibodi lainnya, dan segala macamnya, imunoglobulinnya, custom. Karena sistem kekebalan tubuh kita memiliki semua
persenjataannya. Jenis apa masuk, serang pakai apa. Kalau nggak kuat, rame-rame keroyok. Itu yang namanya generic ya immune system, yang lebih bagus dari specific immune system. Dan secara generik, olahraga meningkatkan banyak sekali. Bahkan karena sirkulasi, ini balik lagi, ya karena olahraga, sirkulasi kita bagus, jantung pembuluh darah kita sehat, dan sel imun kita ada di dalam darah juga, yang ikut terbawa, berarti apa? Pompa jantung yang sehat, olahraga, yang dipicu oleh olahraga, karena saya nggak melihat ada cara penguatan jantung tanpa olahraga. Let's admit it. Ya, berarti hal tersebut, penguatan jantung, pompa darah yang bagus, juga, dan olahraga yang menimbulkan pompa darah bagus dan sirkulasinya bisa meningkat berapa kali lipat di saat olahraga, bisa menimbulkan yang namanya immunosurveillance atau patroli daya tahan tubuh. Ya, kalau kita punya laskar penuh persenjataan tapi nggak punya kendaraannya, yang nggak jalan-jalan, kuat bisa mematikan mematikan patogen, mematikan virus dan lain sebagainya, tapi nggak ada kendaraannya dong, yang nggak jalan-jalan. Kendaraannya apa? Darah dan jantung, ya. Jadi bisa dilihat di sini, the whole body so sophisticated, begitu canggih, begitu pintar, ya. Kita manusia cenderung menganggapnya bodoh atau berusaha membodoh-bodohi tubuh kita. Salah satunya dengan medikasi, salah satunya dengan kemalasan, salah satunya dengan ingin instan, ya. Nanti saya mengucapkan sesuatu jadi political ya. Jadi saya ya udah tahulah kira-kira. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya begitu banyak besar manfaat olahraga juga pada mencegah atau mereverse disfungsi dari sistem kekebalan tubuh kita. Kita sampai pada akhir ya, ke-12 sistem tubuh manusia tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung, tersambung, dan terikat satu sama lain. Stres pada sistem pusat saraf mempengaruhi pernafasan, tekanan darah, sampai ke menurunnya kekebalan tubuh. Otot yang tidak terlatih berdampak pada mitokondria sedikit dan kurang aktif, berdampak pada kulit, sampai kepada kekebalan tubuh. Juga pada jantung dan kapasitas bernafas yang lebih lemah. Bukan seperti mobil, di mana sistem audio tidak ada hubungannya dengan sistem suspensi, atau ban kempes nggak ada hubungannya dengan keterangan lampu. Disfungsi, disease, dan disabilities adalah proses yang umumnya bertahap, namun bisa juga terjadi bersamaan. Antisipasi, mencegah dengan pola hidup yang sehat, lebih baik daripada tunggu terjadi baru mengambil tindakan yang tidak pernah bisa menyembuhkan. Semoga menjadi satu perhitungan, satu pertimbangan, ya, menggunakan nalar, pekerti, dan kebijaksanaan diri kita masing-masing untuk menentukan mana yang baik untuk diri kita, bukan hanya melakukan pilihan, menentukan pilihan, tapi menjalankannya juga. Semoga bisa bermanfaat sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Pak Halim, tema kita hari ini sangat informatif. Dan by the way, bajunya bagus sekali ya Pak Halim. Oh iya dong, kan ada yang ngasih nih. Nah, mana? Oh, di sini. Kebalik ya Pak. Indonesia belajar. Iya, oke. Terima kasih Pak Halim, sahabat pembelajar. Kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaan di dalam kolom chat. Dan saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA.
Karena nanti materi Pak Halim yang ini juga akan langsung di-share di grup WA. Jadi jangan sampai tidak masuk di dalam grup WA. Oke, Pak Halim tadi sempat membicarakan mengenai serat ya, Pak Halim. Iya. Pola makan serat dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya adalah saat ini itu sedang viral sebuah minuman serat. Nah, menurut Pak Halim, apakah minuman serat itu sehat dan apakah boleh untuk diminum setiap hari dan sebagainya, Pak Halim? Oh iya, iya entah kenapa di IG saya juga nongol terus. Iya. Iya. Saya rasa begitu. Sebenarnya serat itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Sumber utamanya tentu dari sayuran dan buah, ya. Dan ada beberapa tanaman tertentu yang ternyata memiliki serat juga, ya. Dan akhirnya dipakai dijadikan serbuk untuk dijadikan minuman. Sah-sah saja, ya. Lebih kepada saya adalah lebih mengedepankan, mendahulukan, ya, bukannya saya anti ya, berarti ya coba diperhatikan lagi supaya nggak salah ini, karena sekarang zaman orang bilang ada jejak digital gitu, jadi harus lebih hati-hati. Tapi pada dasarnya saya lebih kepada mengedepankan sumber serat yang sesuai dengan bentuk waktu dia dipanen. Gitu. Bentuk serbuk tidak sesuai dengan waktu dia dipanen. Sayuran waktu dipanen bentuknya apa, waktu masuk ke mulut bentuknya masih sama. Gitu. Jadi saya rasa itu dulu yang kita dahulukan. Gitu. Kalau memang masih kurang setelah mengupayakan yang didahulukan itu, mau menggunakan suplementasi, fine-fine aja. Gitu ya. Jadi tapi sekarang pada saat yang sama, makan sayur adalah kebiasaan sehat nggak? Iya. Makan buah adalah kebiasaan sehat nggak? Iya. Sudah dijalankan, ya. Untuk misalnya melembutkan stool, ya, supaya tidak keras dan mudah keluar. Perlu enzim-enzim juga, ya, untuk mengurainya dan supaya membuat lebih gampang. Ada semacam papain dari enzim pepaya, ada bromelain di nanas, ya, bahkan ada pektin di pektin di apel dan pear, ya, itu semua bisa membantu kita untuk melancarkan pembuangan. Itu kan semua dalam buah dan sayuran. Nah, itu dulu yang kita coba kedepankan atau dahulukan, gitu, ya. Tapi balik lagi, dan tidak terlepas kemungkinan sebenarnya latihan perut, otot perut, supaya otot perut kuat, bisa untuk berkontraksi dan memudahkan usus, ya, untuk memompa dan terjadinya pembuangan itu dengan lebih tuntas, gitu. Menurut saya mungkin di sana. Siap. Kalau ternyata setelah semua usaha itu masih sulit juga, termasuk minum air yang cukup dan segala macam, ya silakan. Mungkin itu adalah satu jalan terakhir yang bisa membantu. Tapi basically memang lebih baik kita makan sayuran ya Pak ya, daripada harus ya, dan kayaknya lebih murah juga ya. Ya. Betul Pak, itu good point. Yeah. Oke. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Kita langsung lanjut lagi. Kebetulan ini sudah ada beberapa yang bertanya di dalam kolom chat. Saya akan bacakan. Ini ada dari Bapak atau Ibu Erafin Dainti. Selamat siang Coach Halim. Izin bertanya, apabila seseorang sudah divonis penyakit jantung atau penyakit komplikasi lainnya, apakah masih bisa tersembuhkan dengan merubah pola hidup baik dan olahraga? Terima kasih Ibu atau Bapak Erafin. Silakan Pak Halim untuk dijawab. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Penyebab penyakit jantung dan penyakit komplikasi lainnya itu kira-kira akar penyebabnya ada di mana? Akarnya di tidak menjalankan pola hidup yang sehat. Mostly seperti itu 90-95%. Jadi kalau kita mengatasi masalah di akarnya, kalau kita mengatasi masalah di akarnya,
dan kita mengetahui tubuh kita memiliki kemampuan untuk sembuh, yang menyembuhkan itu tubuh kita, bukan obat. Saat kita terluka, tersayat daging kita dalam oleh pisau, kita pakai apa misalnya? Obat merah, supaya luka yang menganga tidak rusak, terkena bakteri. Kan itu hanya mendukung pemulihan, tetapi yang merajut si daging ini untuk menyatu kembali sampai ke kulit-kulitnya, itu siapa? Protein. Itu siapa? Kemampuan badan untuk merajut si protein itu sampai menjadi daging dan kulit lagi. Jadi kalau kita mau berbicara soal kesembuhan, itu adalah teritori, domainnya kemampuan hebat badan manusia. Dan dibarengi dengan pola hidup yang mendukung kehebatan itu, termasuk kekebalan tubuh di zaman sekarang ini. Gitu. Jadi jangankan vonis penyakit jantung atau komplikasi lain, vonis COVID pun nggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Mungkin saya arogan kesannya mengatakan seperti itu. Tapi saya di sini hanya lebih ke mengagungkan kemampuan alami tubuh manusia dan sinergisnya kemampuan alami tubuh manusia itu dengan pola hidup sehat. Gitu. Nah, kalau misalnya seseorang punya penyakit, ya dia mesti secara jujur mengevaluasi pola hidupnya. Di mana sumber masalahnya dan perbaiki di sana. Gitu, ya. Jadi apakah masih bisa tersembuhkan? Saya rasa bisa. Gitu. Kendalanya adalah di saat sudah punya penyakit jantung, di saat sudah berumur cukup tua, dia masih bisa nggak diberi nasihat untuk olahraga? Gitu loh. Kan kendalanya malah di sana. Semakin tua seseorang, semakin banyak orang yang lebih muda. Dan lebih sulit lagi kalau menerima nasihat dari orang yang lebih muda. Dan itu yang kadang menjadi masalah di sosialnya itu. Untuk menerima. Tapi kalau misalnya ternyata seseorang memakai jas putih dan tiba-tiba meskipun lebih muda tapi lebih dihormati karena profesinya dan latar belakang keilmuannya secara akademik, baru mau dengar. Tapi arahnya kemana? Arahnya ke medikasi, bukan ke perbaikan pola hidup. Pas ditanya, oh, dokter boleh nggak olahraga? Oh boleh. Tapi hati-hati ya, olahraga bisa begini, nanti jantungnya copot, tulangnya copot. Come on. Justru di akarnya, di penyebabnya, yang kurang menjalankan pola hidup sehat, itu adalah justru yang harus diperbaiki, malah ditakut-takutin. Gitu loh. Let's be real. Gitu. Ya, memperbaiki pola hidup, saya rasa adalah salah satu langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Semoga terjawab, Ibu atau Bapak Erafin. Kelamaan saya menjawab, nanti jejak digitalnya jadi lebih parah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Natalia. Mungkin setelah ini ada Ibu Ria yang melakukan raise hand. Setelah satu pertanyaan ini kita ke Ibu Ria ya. Nah, ini ada dari Ibu Natalia. Selamat siang Coach, terima kasih untuk pembelajarannya. Saya izin bertanya, olahraga apa yang baik untuk mama saya yang sudah berusia 73 tahun? Terima kasih, silakan Coach. Ya, olahraga beban di rumah ya. Karena apa? Nanti kalau dibilang nanti keluar jalan, katanya takut sinar matahari, terus takut nanti jalanan permukaannya nggak rata, ya terus macam-macam lah. Ntar dikejar anjing tetangga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bilang olahraga paling enak ya nyaman di rumah. Caranya bagaimana? Ya sambil nonton TV, duduk berdiri di sofa gitu. Itu juga sudah olahraga. Statis aja. Ceritanya bersandar di tembok sambil pelan-pelan kakinya dimajukan sehingga terjadi tekanan pada otot-otot di kaki, ya.
dan diakalin aja terus seperti itu ya. Atau misalnya melakukan plank tapi planknya di tembok bukan di lantai. Jadi saya rasa banyak idenya untuk bisa berolahraga ya. Yang penting adalah mengetahui kemampuan diri masing-masing dari awal dan mencoba memberikan olahraga yang dosisnya sesuai. Misalnya plank mungkin dimulai dari di tembok dan 10 detik dulu. Tapi jangan cuma sekali, 10 detik, wah udah saya udah olahraga. Bukan begitu. 10 detik berolahraga, plank di tembok, kemudian istirahat setengah menit. Ulang lagi 10 detik itu, sampai lebih kurang 5, 6, 7 kali dulu. Gitu ya. Kemudian nanti baru pelan-pelan ditingkatkan. Kalau mampu menggunakan sofa, planknya di sofa, kakinya di lantai. Kalau udah makin kuat lagi, ditambahkan detiknya. Setelah melewati 1 menit bisa begitu, baru ke lantai. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Semoga bisa terjawab. Bahkan misalnya naik berdiri dan duduk di sofa aja, lama-lama nanti nggak duduk, lebih kurang 1 jengkal dari duduk udah naik lagi ya, turun sampai lebih kurang 1 kepal dari sofa sudah naik lagi, sampai lama-lama turun sampai lebih kurang 2 senti dari sofa, belum duduk udah naik ya. Itu semua meningkatkan aktivitas otot dan udah termasuk olahraga. Semoga terjawab Bu Natalia. Terima kasih Pak Halim, Ibu Natali, semoga terjawab. Ini ada Ibu Ria Handayani yang sudah melakukan raise hand, mungkin mau berbicara langsung dengan Coach Halim, bertanya. Dari tadi yang sudah Ria, saya persilahkan. Ya, boleh di-unmute Bu. Masih termute Bu Ria. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halim, saya Ria Handayani dari Rai Institute. Coach, tadi sehubungan dengan fungsi ya, Coach, salah satunya ternyata berdampak juga sama kulit kita ya, Coach ya. Iya. Dengan kesehatan kulit. Yang pertanyaannya saya ini udah berjuang tentang jerawat sih ya, Coach, dari tahun 2019. Dan sebelumnya itu kan dia dari 2017 akhir dengan 2018, alhamdulillah saya sudah banyak melakukan perubahan dari pola makan dan pola gerak saya yang membuat saya turun 45 kilo tersebut. Bahkan jadi sebelumnya apakah benar-benar ada hubungan tentang makan dan juga kesehatan kulit saya, yang baru saya baru mengalami jerawat yang parah itu di awal 2019, Coach. Sedangkan saya ubah pola makan dan pola gerak itu 2017, dan saya berpikir kalau memang saya seharusnya benar-benar dampak karena jerawat saya itu karena pola makan saja gitu ya, Coach. Seharusnya saya punya jerawat tuh banyak dari dulu gitu, sedangkan dulu saat saya beratnya 100 kiloan itu saya nggak ada masalah jerawat kayak gitu, Coach. Nah itu apa ada hubungannya? Dan yang kedua, apakah benar dari makanan seperti telur, kacang-kacangan, terus juga mengandung susu sapi gitu, itu juga akan berpengaruh dalam penyembuhan kulit wajah saya. Seperti itu, Coach. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Sis Tria. Saya panggilnya Sis ya. Ya. Terima kasih ya. Selamat udah berhasil turun 45 kilo. Bagus banget. Saya rasa mungkin dengan bahkan justru di saat udah lebih langsing ini masalah kulitnya keluar gitu ya. Saya rasa bisa jadi melakukan ini enggak, semacam puasa, entah itu puasa Daud atau intermittent fasting. Ya, alhamdulillah semenjak juga fokus lihat di dunia Adira dari Institut, juga benar-benar mempraktikkan intermittent fasting itu juga. Dan kalau kemarin sih, Coach, ada juga apakah memang pure dari dampak skincare-nya aja kali ya, atau memang itu juga ada pengaruh lainnya dari pola makan atau? Iya, saya rasa multifaktorial ya. Jadi dari pengalaman saya sendiri, memang dengan kadar lemak yang tinggi biasa atau pola makan yang kurang begitu bagus, makanan seperti kacang, seperti yang tadi disebutkan ya, Sis Ria ya, misalnya kacang, produk susu ya, itu memang bisa berdampak kepada misalnya munculnya jerawat gitu.
Tapi pada saat yang sama, setelah saya menjalankan intermittent fasting, masalah itu dengan mengkonsumsi produk susu pun dan kacang yang agak sedikit lebih banyak, saya coba eksperimen, tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi saya rasa ini lebih kepada proses tubuh sudah bertemu mulai ini. Selama penurunan berat badan belum terjadi yang namanya autofagi. Jadi ceritanya komponen-komponen sel-sel organel-organel jelek autofagosom itu masih banyak di dalam tubuh kita. Gitu. Dan memang kalau misalnya kita berbicara dari teorinya intermittent fasting untuk menjadikan autofagi, di mana sel-sel jelek buruk itu akhirnya ceritanya dimakan, diurai, ya, dan bahkan mungkin beberapa sebagian karena melibatkan juga respon imun yang lebih bagus, akhirnya ini hanya lebih kepada membuang sisa-sisa yang selama ini ada. Gitu. Saya rasa untuk satu periode waktu bersabar aja dan mungkin ini bisa selesai. Tapi ada juga yang bilang ini kalau misalnya dari yang berhubungan dengan kulit juga adalah hormon. Gitu. Saya nggak tahu apa perlu melakukan pengecekan hormonal untuk menentukan apakah ada imbalance yang masih belum kelar gitu. Ya. Atau bahkan satu faktor lagi bahkan ya skincare. Saya bahkan dulu ini bahkan jadi bahas kayak seolah-olah chatting gitu ya. Saya dulu misalnya menggunakan satu cairan untuk lap muka gitu ya. Dan itu ternyata terlalu harsh, terlalu keras dan membuat muka saya malah lebih mudah jerawatan. Gitu. Jadi bahkan di saat ceritanya saya pulang muka berminyak, saya kurangi minyaknya dulu dengan cairan kayak facial toner yang salah aja, yang terlalu harsh aja bisa menimbulkan itu gitu. Jadi saya rasa bisa multifaktorial. Jadi sambil kita olahraga, keringatnya kita banyakin sehingga kulit kita respirasi kulitnya dari perspirasi juga lebih bagus, berkeringat lebih banyak, detoksifikasi terjadi, autofagi terus dijalankan, pola makan sehat terus jalan. Sooner or later lah masalah kulitnya akan teratasi. Semoga seperti itu. Terima kasih banyak Coach Halim. Jadi memang butuh juga kalau untuk kedepannya untuk bisa selain ke dokter kulit juga bisa ke dokter hormon juga dicek gitu ya Coach ya. Ya saya rasa pun mungkin ke laboratorium langsung juga minta dicek apanya aja juga udah bisa gitu ya. Tapi apakah perlu sampai hormonal terapi? Saya tidak menganjurkan karena saya tetap merasa bahwa ini hanya satu stage di mana tubuh sedang ceritanya nih masih proses merepair dosa-dosa lama dari penumpukan lemak yang banyak itu. Iya, gitu. Jadi puluhan tahun sebelumnya. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang saya rasa sampai harus kita tangani dengan medikasi atau bahkan sampai suntik hormon. Saya nggak akan pernah menganjurkan itu. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Coach Halim atas jawabannya. Terima kasih Ibu Lia, semoga terjawab. Kita lanjut lagi Pak Halim, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Erafin. Lalu maaf saya mau tanya lagi, apakah sayuran mengandung karbohidrat atau menaikkan gula? Terima kasih Coach. Iya, kalau sayuran yang dimaksud adalah wortel, labu siam, kentang, ubi, ya itu mengandung karbohidrat. Ya, tapi sisanya yang lain seperti brokoli, kol, toge, sayur bayam, sayur kangkung, ya, dedaunan lah, ya. Saya rasa itu karbohidratnya sangat rendah, gitu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ada satu hal yang saya rasa sebenarnya saya pernah bahas ya tentang dari maraknya ilmu untuk atau aliran diet yang sifatnya ketogenik. Ya, seolah-olah ada ketakutan yang besar terhadap gula, karbohidrat, dan insulin. Ya, padahal insulin itu adalah hormon yang mengetuk atau tanda kutip nih menyuntikkan nutrisi-nutrisi penting ke dalam sel. Tanpa insulin, nutrisi kita bukan hanya gula, ya, asam amino, vitamin, mineral dan lain sebagainya hanya akan floating di darah dan nggak akan pernah masuk ke dalam sel tubuh kita.
Jadi insulin juga adalah salah satu bagian yang penting yang Tuhan ciptakan kepada manusia untuk bisa dipakai sebagaimana mestinya. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang berpola hidup terlalu jauh di satu sisi, sehingga terjadi resistensi insulin. Di saat resistensi terhadap insulin karena pola makannya tinggi gula, adalah logis untuk menurunkan asupan gulanya. Adalah logis untuk berolahraga untuk mengosongkan gudang gula supaya bisa menerima gulanya lagi. Dan pada saat yang sama menerima gula yang asupannya sudah lebih rendah. Gitu. Ya, jadi tetap diperlukan insulin. Jadi saat resistensi insulin itu sudah tidak terjadi, saat insulin itu sudah lebih saat sel itu sudah lebih sensitif terhadap insulin, saya rasa tidak ada salahnya ada a portion of our diet untuk mengkonsumsi karbohidrat. Pilihannya banyak kok. Saya selalu menganjurkan asupan karbohidrat yang memang glisemiknya rendah ke sedang. Gitu. Sesekali kalau misalnya mau party, mau cheating, barulah kita mungkin lihatnya dia yang glisemiknya tinggi. Gitu. Apabila yang namanya kita mengkonsumsi karbohidrat dengan timing yang tepat, misalnya sesudah olahraga, dengan sumber yang tepat, misalnya beberapa buah, ya, yang alami karena masih dalam bentuk sesuai dengan waktu dipanen atau dipetik, ya, dan kemudian kita juga mengkonsumsinya karbohidrat lain yang kaya serat, yang juga merupakan sumber serat, yang glisemiknya rendah, saya rasa tidak perlu ada ketakutan terhadap karbohidrat seperti itu, gitu ya. Jadi bukan masalah untuk mengkonsumsi sayuran lebih banyak, gitu. Tapi tentunya bukan sayuran dalam bentuk umbi-umbian. Mereka adalah sumber nabati, tapi bukan sayur. Gitu ya. Semoga bisa terjawab. Terima kasih Pak Halim. Semoga terjawab Ibu atau Bapak Erafin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Cut Fitria. Selamat siang Coach, mau tanya, bagaimana cara meningkatkan endurance untuk orang yang memiliki aktivitas duduk 13-14 jam sehari? Silakan Pak Halim. Iya, mau endurance apa nih? Endurance duduk. Gitu. Udah kuat duduk 13-14 jam, kayaknya udah nggak perlu endurance duduk lagi, gitu ya. Tapi memang secara umum, orang yang duduknya selama itu, mungkin endurance secara umumnya rendah, tapi endurance duduknya yang bagus, gitu. Jadi saya rasa ya basically kurangi jam duduk dan alokasikan jam duduk yang dikurangi itu untuk olahraga. Ya mungkin seperti itu aja. Gitu. Karena bagi pemula olahraga apapun, meskipun programnya salah, dampaknya, benefitnya bagus sekali 2-3 bulan pertama. Jadi dijalankan dulu learning by doing di sana. Gitu. Jadi bukannya mau nunggu, oh saya udah ngerti olahraga, saya udah meriset atau mempelajari, beli buku tentang bagaimana cara bikin program. Saya sudah menunggu duit cukup banyak untuk beli sepatu olahraga. Nah, setelah semuanya sempurna dan tersedia untuk saya baru mau mulai olahraga. Bukan seperti itu. Gitu ya. Tapi kita learning by doing, kita lakukan, dan ternyata ada reward-nya. Salah melakukan aja di awal-awal, manfaatnya banyak sekali. Gitu. Ya, jadi mungkin kurangi waktu duduk, tapi pada saat yang sama alokasikan waktu duduk yang sudah diambil itu untuk olahraga. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim, Ibu Cut Fitria, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Erlin. Coach, saya ingin bertanya, jika saya setelah latihan angkat beban 30 menit, kemudian saya treadmill 30 menit karena ingin menurunkan lemak, sekarang body fat itu 23%. Saya juga saat ini puasa, jendela makan saya 6 jam, saya juga coba lebih menjaga asupan makan saya. Pertanyaannya,
Bagaimana kita bisa tahu treadmill yang saya lakukan itu membakar lemak atau malah membakar otot saya? Sekalipun menggunakan body scale measurement, tapi bagaimana kita tahu pasti lemak yang kita bakar, Coach? Thank you. Ya, Bu Erlin, terima kasih pertanyaannya. Secara teoretis ya, kita berolahraga di fat burning zona, terutama di saat aerobik ya, di aerobik yang sesudah latihan beban itu, make sure detak jantungnya berada di zona pembakaran lemak, yaitu antara 60% sampai 80% dari maksimal. Bagaimana menemukannya? Kalau sudah punya body scale measurement, ya mungkin sudah terhubung juga dengan smartwatch ya. Jadi dengan punya smartwatch, jadi bisa tahu kira-kira detak jantungnya di mana. Untuk fat burning zone, kira-kira kalau untuk umur 35 tahun ada di lebih kurang 120 sampai 135 detak per menit. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim jawabannya. Semoga terjawab Ibu atau Bapak Erlin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Agung. Salam sehat Coach Halim dan Bapak Ibu semua. Semoga tetap konsisten olahraga terutama angkat beban. Saya mau bertanya, 1. Apakah untuk wanita yang sedang hamil muda itu tidak dianjurkan untuk angkat beban? 2. Untuk anak-anak usia 12 tahun, latihan apa yang dianjurkan? Silakan Pak Halim. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung pertanyaannya. Untuk wanita yang sedang hamil muda, saya rasa mungkin kita perlu melihat ke statistik. Misalnya nih, kalau kita mau mengkhawatirkan hal tersebut, tentu yang ditanyakan begini pasti berhubungan dengan safety dan janinnya. Ya, jadi kita berbicara tentang, mohon maaf nih, ibaratnya risiko keguguran. Dan memang statistik keguguran paling banyak terjadi di trimester pertama dan semakin berkurang insiden itu di trimester kedua, apalagi di trimester ketiga. Gitu. Jadi mengingat risikonya ada di sana, saya rasa mungkin di hamil muda di trimester pertama olahraga tidak dilakukan dulu. Nah, justru di saat itu berarti ada periode di mana si ibu ini dari masa hamil mengetahui dirinya hamil sampai trimester pertama berakhir, ya plus minus mungkin beberapa minggu lagi. Saya rasa penting untuk ibunya sudah fit dulu dari awal, gitu. Jadi sebelum hamil pun sudah merupakan calon ibu yang fit, yang bugar, yang rajin berolahraga, yang rutin berolahraga, sehingga waktu ada periode berhenti olahraga yang cukup lama, katakan di 3 bulan pertama, itu kebugarannya tidak turun banyak. Sehingga waktu nanti pick up berolahraga lagi, penurunan yang terjadi juga tidak banyak, sehingga bisa seamlessly masuk ke dalam program olahraga yang lama. Tapi tentunya ada beberapa, misalnya pertimbangan, misalnya gerakan-gerakan tertentu karena perut sudah mulai membesar, maka akan lebih sulit terjadi. Ya, bahkan mungkin pinggang juga lebih mudah lelah karena sudah ada beban di depan tubuh, sehingga porsi latihan-latihan di bagian tertentu perlu disesuaikan dengan level keletihan pinggang yang sudah ada. Nah, hal-hal seperti itu aja sih yang saya rasa perlu menjadi perhatian. Dan tentu berarti mesti mendengar kondisi tubuh masing-masing. Saya ini bisa berolahraganya berapa banyak, gitu ya. Saya rasa misalnya menjaga seminggu 3 kali, masing-masing setengah jam, masih dalam porsi yang sangat pas untuk ibu hamil. Kalau untuk anak-anak usia 12 tahun latihannya apa? Ya menggunakan berat badan sendiri, ya. Kalau memang mengkhawatirkan misalnya mengkhawatirkan tentang tinggi badan, ya tidak perlu dulu lakukan yang sifatnya vertical weight bearing, ya, atau penekanan beban dari atas ke bawah. Gerakan latihan bisa macam-macam. Di usia 12 tahun juga mungkin masih mencari fun, ya, jadi izinkan mereka untuk berolahraga apapun yang mereka suka. Entah itu futsal, entah itu sepak bola, entah itu volley, entah itu badminton, didukung saja. Saya rasa itu juga sudah bagus.
selesai. Siap. Ini ada dari Bapak Mulyadi. Selamat siang, Coach. Saya ingin bertanya, apakah sayuran bisa memicu kadar asam urat bisa naik? Terima kasih, Coach. Baik, Pak Mulyadi, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa kembali lagi kita tidak bisa segala sesuatu itu hampir multifaktorial. Jadi kalau kita melihat misalnya seseorang berpenyakit jantung, masalahnya bukan di merokoknya saja, tapi juga tentu di misalnya kurang olahraganya, mungkin juga di pola makannya yang buruk, yang sehingga akhirnya pembuluh darahnya menjadi jelek, ya. Dan memang faktor umur juga membiarkan diri terlalu lama tidak berolahraga sampai usianya cukup panjang, sehingga terjadi penurunan kapasitas jantung. Diperburuk lagi dengan merokok, diperburuk lagi dengan pola makan yang menahun selama puluhan tahun kurang bagus. Jadi, dan di saat itu, pas udah jelek kondisinya, terus pas mau berusaha sehat makan sayur, yang disalahin sayurnya dong, asam urat. Gitu. Jadi saya rasa kurang bijak untuk mengatakan hal seperti itu gitu. Jadi seolah-olah sayuran yang sehat itu bertanggung jawab atas masalah asam urat. Saya yakin sebelum makan sayur banyak, waktu dicek asam uratnya udah tinggi. Gitu. Hanya cuman di saat itu sudah berada di level di mana makan sayur mungkin sedikit memperburuknya. Gitu. Itulah bayaran yang harus dihadapi. Misalnya contoh, ya, udah lama nggak pernah berolahraga, 20 tahun nggak pernah olahraga. Terus tiba-tiba mau berolahraga, dan waktu berolahraga badannya sakit sampai dia flu pilek. Terus dia salahin olahraganya membuat kesehatannya turun. Ya nggak begitu. Gitu. Ya karena berolahraganya over. Atau makan sayurnya over. Di satu jenis aja, dan tidak melakukan yang namanya variasi kombinasi rotasi. Gitu. Bahkan makan sayur aja juga perlu ada pertimbangan untuk makan sayur tidak itu saja. Karena sayur kan beraneka ragam gitu ya. Jadi kita perlu melihat segala sesuatunya secara lebih holistik, menyeluruh, dan melibatkan sebanyak mungkin elemen hidup sehat. Baik itu sayuran berarti jenis variasi sayurannya banyak. Kalau buah bagaimana? Ikuti musimnya. Kalau misalnya olahraga gimana? Lakukan komplit, mau kardio maupun aerobik maupun latihan beban. Kalau latihan beban sudah mencukupi, ya nggak masalah. Yang tidak perlu melakukan aerobik terlalu banyak. Gitu. Tapi bagi yang melakukan aerobik selama ini terlalu banyak, mungkin bisa dikurangi dan beri sedikit porsi kepada latihan beban agar terjadi keseimbangan itu. Ya, saya rasa semoga jawabannya masuk akal dan bisa dicoba terapkan. Jangan pernah berhenti jangan menyalahkan pola hidup sehat, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Bapak Mulyadi semoga terjawab. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Natalia. Saya akan bacakan. Coach izin bertanya lagi, baguskah recovery setelah olahraga makan buah pisang atau semangka? Ya, saya rasa cukup bagus ya, karena majority dari kandungan gula dalam buah itu ada gabungan mungkin antara glukosa dan fruktosa ya, dan keduanya cukup bagus diterima oleh liver ya, karena biasa habis berolahraga glikogen atau liver glycogen kita turun dan perlu terisi untuk mengignite atau menginisiasi proses recovery. Saya rasa tidak ada salahnya. Mungkin yang menjadi pertanyaan yang lebih lanjut adalah berapa banyak gitu ya. Kembali lagi, porsinya sebenarnya tidak banyak. Saya rasa mungkin satu, kalau di pisang ya mungkin satu buah pisang. Kalau di semangka ya mungkin bukan satu buah semangka gitu ya, tapi semangka satu untai sebesar misalnya pisang gitu ya. Saya rasa itu pun mungkin sudah cukup. Karena apa? Tidak lama kemudian kita akan masuk lagi nutrisi lain. Seperti apa? Mungkin ada nasi merah, mungkin ada ikan, ada tempe, ya, dan tempe aja juga sudah merupakan sumber karbohidrat di sana. Jadi hati-hati untuk sumber protein yang dari nabatinya. Jadi kita bisa masuk karbohidrat dari berbagai jenis, termasuk buah. Saya rasa cukup bagus untuk sesudah olahraga. Semoga terjawab, Bu Natali.
Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaan Bu Natali, sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tidak terasa sekarang sudah mau jam 11.30. Pak Halim, luar biasa sekali, terima kasih. Mungkin bagi sahabat pembelajar yang masih ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaan di grup WA, nanti mungkin Pak Halim akan jawab. Dan saya akan ingatkan juga bagi sahabat pembelajar, kita di Indonesia Belajar itu punya YouTube, Indonesia Belajar Official. Jadi sahabat pembelajar kalau mau share materi-materi kita hari ini maupun materi-materi Pak Halim sebelumnya itu bisa dari YouTube. Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga di-like. Terima kasih. Mungkin sebelum benar-benar kita tutup, Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement. Silakan, Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Terima kasih semuanya untuk waktu dan atensinya, semoga bermanfaat adanya. Jadi pada dasarnya hanya dengan berolahraga saja bisa dibayangkan dampaknya sampai ke 12 sistem tubuh manusia keseluruhannya, 12 out of 12. Ya. Jadi satu hal yang sebenarnya sangat sederhana, tidak perlu biaya mahal. Kalaupun ada biaya, anggaplah itu adalah investasinya. Ya. Untuk mendapatkan demikian banyak manfaat yang saya jelaskan hari ini, kayaknya itu harga yang kecil sekali gitu. Jadi alokasikan budget untuk berolahraga, baik itu budget keuangan maupun budget waktu, ya. Lakukan kalau belum tahu bagaimana caranya, learning by doing. Kemudian sekarang apalagi di era informasi, semoga seminar-seminar yang saya sharingkan seperti ini bisa menjadi salah satu referensi juga untuk berolahraga dengan tepat. Semoga ya akhirnya disfungsi, disabilitas, disease ya yang menjadi momok bagi kualitas kesehatan hidup, kualitas dan kesehatan hidup manusia bisa menjauh dari kita ya. Pola hidup sehat ya, pola hidup apa maksudnya penyakit mengetuk pintu. Pola hidup sehat yang membukanya dan tidak ada siapa-siapa gitu ya. Tapi kalau misalnya penyakit mengetuk pintu, pola hidup tidak sehat yang membukanya, maka ada penyakit itu di hadapan pintu kita ya. Semoga menjadi satu pertimbangan yang menggunakan nalar pekerti kita untuk kita tindak lanjuti. Terima kasih sudah memberikan waktu dan atensinya. Semoga kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Siap, terima kasih sekali Pak Halim. Pencerahan hari ini sangat informatif dan sangat luar biasa. Terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Halim di jam yang sama dan di hari Senin. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim. Saya Jessica dan tim IB mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.